Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Fadil Effendi dengan NIM 21032111000136. Di sini saya akan membuat bahan ajar mengenai tentang bahan organik tanah sebagai tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Berikut penjelasan dari bahan organik tanah. Bahan organik tanah mencakup semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang hidup maupun yang telah mati, pada berbagai tahap atau stage dekomposisi menurut Miller pada tahun 1955. Bahan organik tanah lebih mengacu pada bahan atau sisa jaringan tanaman atau hewan yang telah mengalami perombakan atau dekomposisi, baik sebagian ataupun seluruhnya, yang telah mengalami humifikasi maupun yang belum. Bahan organik tanah yang berada pada kondisi dinamik sebagai akibat adanya mikroorganisme tanah yang memanfaatkannya sebagai sumber energi dan karbon. Kandungan bahan organik tanah sangat beragam, berkisar antara 0,5% sampai 5,0% pada tanah-tanah mineral atau bahkan sampai 100% pada tanah organik atau histosol, menurut Bond tahun 1979. Faktor apa saja sih yang pengaruhi kandungan bahan organik tanah? Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ada iklim, dan yang kedua ada vegetasi, dan yang ketiga ada topografi, dan keempat ada waktu, dan yang terakhir ada bahan induk dan pertanaman atau cropping. Peran bahan organik di dalam tanah. Pengaruhnya dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pengaruh jangka pendek terutama diperagakan oleh bahan-bahan non-humus atau non-humified materials, sedangkan pengaruh jangka panjang diberikan oleh bahan humus. Kedua pengaruh tersebut dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Selain itu, tersedianya BO dalam tanah berarti pula tersedianya sumber karbon dan energi sebagai mikroorganisme tanah yang peranannya sangat dominan dalam proses perombakan BO. Selain itu juga lewat proses mineralisasi. BO mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman, terutama N, P, dan S, dan unsur-unsur hara mikro lainnya. Selain itu, BO juga memainkan peran utama dalam pembentukan agregat dan struktur tanah yang baik, sehingga secara tak langsung akan memperbaiki kondisi fisik tanah, dan pada gilirannya akan mempermudah penetrasi air, penyerapan air, perkembangan akar, serta meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Selain itu juga BO juga mampu meningkatkan KTK dan daya sanggah tanah, fotosintesitas, keterlindaian atau leachability, serta biodegradasi pestisida di dalam tanah. BO juga dapat membentuk kompleks dengan unsur-unsur hara mikro sehingga dapat mencegah kehilangan lewat pelindihan serta kurangi timbulnya keracunan unsur hara mikro. BO juga mampu melepaskan P yang dijerap oleh oksida yang berupa Fe dan Al dalam tanah, menurut Sanchez pada tahun 1976. Selain itu, peran BO di dalam tanah juga sebagai temperatur dan kelembaban yang tinggi akan memacu mineralisasi, dan pengaruh tersebut akan diperbesar oleh kehadiran substansi organik. Kandungan BO tanah merupakan kriterium paling penting untuk mencirikan dan memapankan batas-batas suatu epidendon. Kandungan BO menentukan sebagai horizon organik atau bukan. Beberapa epidendon yang menggunakan BO sebagai ciri pembedaan utama adalah epidendon histik, molekumbrik, dan okrik. Peran BO sangat vital dalam genesa horizon spodik. Kandungan komposisi apa saja sih di dalam bahan organik tanah itu? Yang pertama, terdapat biomasa hidup, yang mana komposisinya terdapat sekitar 4%. Selain itu, bahan makroorganik, yang mana komposisinya sebesar 16%, dan senyawa humik yang komposisinya sebesar 50%, senyawa non-humik yang komposisinya sebesar 30%. Bahan organik tanah merupakan salah satu komponen tanah yang sangat penting bagi ekosistem tanah. BOT merupakan sumber starch dan pengikat atau zinc, dan sebagai substrat bagi mikroba tanah.